dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Sebagaimana telah kami utus Rasul dari antara kamu yang mengajarkan kepada kamu ayat-ayat kami, mensucikan kamu, mengajarkan Alkitab kepada kamu dan hikmah, dan mengajarkan kepada kamu apa-apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah aku pun akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang mati di jalan Allah itu dalam keadaan mati. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah itu mereka itu mati. Bahkan mereka hidup, akan tetapi kamu tidak sadar akan hal itu. Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta dari rasa lapar, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, atau kematian seseorang. Dan beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kelak akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang akan Allah berikan selawat dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itu pula lah orang-orang yang mendapat hidayah atau petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat peduli PKPU, inspirasi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam acara Wisata Qalbu. Kali ini dengan saya Budi Esa akan membawakan tema syukur. Untuk itu, marilah kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'min la yaqdi Allahu qada'an la yaqdi Allah ta'ala qada'an illa kana khairan lahu. In asabathu sarra syakara wa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. Muttafaqun alayhi. Sadaqallahu alazim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul karim. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara wisata Qalubu yang setiap hari Jumat kita bertemu. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan kita akan membahas tema syukur. Sahabat PKPU TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang sejarah umat-umat terdahulu. Salah satu sejarah yang Allah banyak ungkap di Al-Quran itu adalah tentang sejarah Fir'aun. Fir'aun adalah sosok seorang raja yang sangat zalim terhadap rakyatnya. Ketika itu Bani Israel di bawah kekuasaan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun mempunyai kerajaan yang begitu luas. Dalam sejarah disebutkan Raja Fir'aun ini tidak pernah sakit, dan dia sangat sombong. Sampai-sampai ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menundukkan hatinya supaya tunduk kepada Allah dan Rasulnya Musa alaihissalam, tapi apa jawabnya? Dia katakan justru dia menunjukkan sikap yang bermusuhan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dia kumpulkan semuanya, pembesar-pembesar, tokoh-tokoh yang dekat dengan dia. Semua orang dikumpulkan untuk memberikan suatu bukti bahwasanya semua rakyatnya tunduk kepadanya. Sampai dia katakan kepada rakyatnya, bukankah aku ini Tuhanmu yang paling tinggi? Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi. Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap berusaha melunakkan hatinya supaya tunduk patuh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataan yang layyina, qaulan layyina dari Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun ini, tapi ternyata Fir'aun tetap saja membangkang terhadap ajakan Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Musa alaihissalam diusir dari negara waktu itu, negara Mesir. Sekarang kita kenal Mesir, itu negara yang dipimpin oleh Fir'aun. Selama lebih kurang dalam sejarah disebutkan 40 tahun Nabi Musa melakukan dakwah kepada rakyatnya dan Fir'aun, Bani Israel. Setelah 40 tahun kemudian Nabi Musa justru ingin dibunuh oleh Fir'aun.
sini kita bisa melihat bagaimana seorang manusia yang Allah berikan kenikmatan dalam bentuk kerajaan yang luas. Kemudian dia punya konglomerat yang disebut dengan Polri. Kemudian dia punya pasak-pasak atau kita kenal dengan TNI-nya, begitu, tentaranya begitu banyak. Kemudian dia punya ahli sipil yang menurut dia dengan sarana hidup seperti itu seolah-olah dia bisa menguasai semuanya. Dia tidak menyadari bahwa ada zat yang paling maha tinggi di atas manusia, jauh di atas manusia. Ini kita lihat sejarahnya, dan ini Allah ungkap di Al-Quran banyak, sering Allah ungkap di beberapa ayat tentang bagaimana sikap dan sepak terjang Fir'aun ini terhadap rakyatnya, bahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa mengatakan bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, Rabb semesta alam. Fir'aun malah ingin tahu Tuhannya Nabi Musa itu ada di mana. Apakah di atas, sehingga disuruh buat tangga, disuruhnya rakyatnya untuk membuat tangga ke atas. Nah, tujuan ingin melihat Tuhan yang Nabi Musa di atas sana. Ini menunjukkan begitu ingkarnya Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menyadari bahwasanya apa yang dia miliki selama ini dalam hidupnya itu semua adalah ciptaan dari Allah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bandingkan sekarang dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia juga sosok manusia seperti kita, namun Allah berikan juga dia sarana yang jauh lebih banyak dibandingkan Fir'aun la'anatullah. Nabi Sulaiman alaihissalam Allah berikan fasilitas hidup, sarana hidup yang sedemikian banyak, yaitu Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan binatang, terhadap burung, terhadap semut, bisa mengendalikan angin, bahkan jin pun masuk dalam kekuasaan Nabi Sulaiman AS. Jin tunduk kepada kekuasaan Nabi Sulaiman AS. Dengan mampu mengendalikan angin, Nabi Sulaiman bisa perjalanan jauh, mengelilingi dunia ini bahkan cuma satu kali saja. Dalam pemerintahannya Nabi Sulaiman alaihissalam, dia mengajak raja-raja yang ada sekitarnya untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, yaitu agama Islam. Dia mengajak Ratu Balqis untuk mau mengikuti ajaran Allah. Ketika itu Nabi Sulaiman biasa setiap pagi dia melakukan apel bagi semua anggota kerajaan, termasuk sana jin, burung. Nah, salah satu burung tidak hadir dalam apel siaga itu, namanya burung putih. Sampai Nabi Sulaiman mengatakan, andai kata burung putih kembali dan tidak membawa berita, akan aku sembelih burung putih tersebut. Tapi ternyata begitu kembali, burung putih membawa suatu kabar berita bahwa ada satu negeri yang mana mereka menyembah matahari, dipimpin oleh seorang wanita yang kita kenal dengan negeri Sabah, yang dipimpin oleh Ratu Balqis ketika itu. Maka burung mulut tidak jadi disembelih oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengutus utusan ke negeri Sabah supaya mau rajanya atau ratunya dan rakyatnya masuk Islam.
Tapi ternyata mereka tidak mau, bahkan mereka memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya ditolak oleh Nabi Sulaiman hadiah tersebut. Karena mereka tidak mau, maka Nabi Sulaiman meminta kepada rakyat ataupun orang-orang di bawah kekuasaannya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke hadapan saya. Maka ketika itu berdirilah jin iblis yang mengatakan, aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum kau duduk, wahai paduka. Jin iblis kepada Nabi Sulaiman. Namun ada yang lebih canggih lagi. Seorang yang berilmu dari sisi Nabi Sulaiman mengatakan, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis itu hanya dalam sekejap mata. Berarti ilmunya jin itu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu dari salah satu orang yang ada di dekat Nabi Sulaiman. Begitu terpindahkan singgasana Ratu Balqis di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman mengundang Ratu Balqis untuk datang ke negerinya Sulaiman. Ketika singgasana itu pindah dan berada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, apa komentar dari Nabi Sulaiman alaihissalam? Dalam Al-Quran, di sana Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang bagaimana komentar ataupun ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat singgasana yang ada di hadapannya. Hada min fadli Rabbi. Dia ucapkan, ini adalah karunia dari Allah. Dia berduani ashkur am akfur, untuk menguji aku apakah aku bersyukur. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji aku apakah aku bersyukur, apakah aku kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat PKB TV, inspirasi umat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Madrasah abdi gentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi kaganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Kembali kita bertemu dalam acara Wisata Pondok bersama saya, Ustaz Biasa.
Tadi sudah disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat singgasana Ratu Balqis pindah tempat dari daerah Sabah, dari negeri Sabah ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, betul, di depan singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sana kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan sikap yang berbeda jauh dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Fir'aun. Ketika singgasana itu berada di hadapan dia, yang berpindah hanya dalam sekejap mata saja, yang mengucapkan hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Hada min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabb, ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku. Liyabluwani ashkuru, apakah aku bersyukur, am akfur, apakah aku ingkar terhadap nikmat Allah tersebut. Jadi ketika seseorang yang dekat dari sisinya mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis, dia ungkapkan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Berarti ada ilmu tertentu yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis ketika itu dalam sekejap mata. Mungkin kalau dalam sekarang belum, tapi kalau memindahkan gambar, tulisan, foto dan seterusnya, zaman sekarang bisa. Kita kenal dengan internet, SMS dan seterusnya atau fotokopi. Jadi jauh sebelum kita, ribuan tahun yang lalu, Nabi Sulaiman sudah mampu memindahkan bendanya langsung, bukan sekedar fotonya, bendanya langsung dari negeri Sabah ke tempat negeri Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini menunjukkan ilmu yang didapatkan Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyombongkan diri dengan ilmu yang dia punya itu semua. Bahkan dia merasa ini adalah dari Allah. Ini adalah karunia Allah. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ya, sebagai ujian, apakah dia akan bersyukur ataukah kafir. Selanjutnya disebutkan dalam ayat tersebut, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya syukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah, Tuhan kita, Rabb kita, Rabbi Ghaniyyun Karim, Maha Kaya lagi Maha Mulia. Artinya apa? Jadi sifat syukur itu sendiri sebenarnya berpulang kepada diri kita masing-masing. Kalau kita kafir, itu pun tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Ketika seseorang itu bersyukur, itu untuk dirinya, untuk Allah tidak ada. Karena ketika semua orang yang ada di muka bumi ini kafir atau bersyukur semuanya dari orang mukmin, muslim, bertakwa, itu tidak akan menambah kekayaan, kemahakayaan Allah dan kemahamuliaan Allah. Bahkan terpujian Allah pun tidak akan menambah. Sebaliknya, jika semua manusia ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, dan berbuat maksiat semuanya, maka itu pun tidak mengurangi kemahakayaan Allah, sekaligus tidak mengurangi kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan wa man kafara fa inna rabbiya ghaniyyun karim. Tidak akan mengurangi sedikit pun kemahakayaan Allah serta kemahamuliaan Allah. Karena kita tahu bumi ini hanyalah sebesar debu saja posisinya ataupun keberadaannya di tengah-tengah alam jagat raya yang sangat maha luas.
hanya sebesar debu. Bayangkan debu yang ada nempel pun di kursi ini itu tidak ada artinya apa-apa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang satu debu itu tidak ada. Itu menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Besar, Maha Kaya dan Maha Mulia atas segala ciptaan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat peduli TV PKPU, sahabat peduli PKPU TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bandingkan dua sosok manusia antara Fir'aun dan Nabi Sulaiman sangat jauh berbeda. Yang satu ingkar kepada Allah, yang satu penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lantas apa sebenarnya makna syukur itu? Dan kemudian kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukur secara lugawi atau secara bahasa itu disebut dengan bekas nikmat, mempunyai arti bekas nikmat. Kalau disebut dabbatun syakur, itu menunjukkan bekas nikmat yang ada pada hewan itu terlihat dari gemuk hewan itu. Jadi hewan yang gemuk itu disebut syakur karena terlihat bekas dari tampilan hewan itu terlihat dari karena dia makan membuat hewan itu gemuk. Nah, itu disebut dabbatun syakur. Hewan itu syakur ataupun gemuk karena makan. Secara istilah, syukur itu adalah bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, yang mana hamba itu dengan lisannya mengakui sekaligus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan hatinya dia menyaksikan dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara anggota fisik, anggota badannya, nikmat yang Allah berikan pada dirinya dijadikan sarana untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur secara istilah. Lebih gampangnya adalah menggunakan apa saja yang kita terima sesuai dengan kehendak si pemberi. Itu syukur. Jadi kalau kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan apa saja yang telah Allah berikan kepada diri kita dalam hidup kita ini untuk hal-hal yang disukai atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya misalnya memberikan sesuatu pada seseorang, teman misalnya, saya berikan padanya sebuah topi peci. Kemudian teman tersebut dipakai pecinya di kepala, saya akan merasa demikian. Berarti dia menggunakan peci sesuai dengan apa yang diinginkan oleh saya, dipakai untuk sholat, dipakai. Tapi suatu saat saya melihat teman saya itu peci itu tidak dipakai, dikantongi, bahkan ketika meja tempat dia bekerja itu kotor, dibuat untuk lap mejanya. Apa yang terjadi? Maka saya akan katakan kepada orang tersebut, kenapa Anda melakukan ini dengan peci yang saya berikan? Itu namanya menzalimi, menzalimi diri sendiri ataupun tidak berterima kasih kepada saya karena saya telah memberikan suatu peci yang sebenarnya harusnya dipakai malah dijadikan lap meja. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut atau teman tersebut zalim terhadap pemberian yang saya berikan kepadanya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menggunakan sesuai dengan kehendak si pemberi. Peci itu harusnya dipakai, malah dibuatkan lap. Ini kan tidak pada tempatnya. Nah, begitulah kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa saja yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali.
banyak sekali dalam kehidupan kita. Lantas kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena memang Allah memerintahkan kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang tadi saya bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, kata Allah. Adzkurkum, maka aku pun akan ingat pada engkau. Aku pun akan ingat pada kalian, pada kamu. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu ingkar. Ini perintah dari Allah SWT. Ketika Allah perintahkan untuk fadhkuruni, ya, fadhkuruni, maka berzikirlah kepadaku. Apa bentuk zikir yang Allah perintahkan di sini? Semua bentuk ibadah, apakah itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, maupun sifatnya hablu minallah maupun hablu minannas. Semua ibadah yang membuat kita ingat pada Allah itu disebut zikrullah. Aqimis shalah dari zikri. Tegakkan sholat untuk mengingat Allah. Sholat adalah salah satu ibadah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadhkuruni bukan sekedar ingat doang, bukan sekedar eling doang. Kalau cuma eling doang mah enak banget gitu. Di mana saja kita, saya udah ingat sama Allah, berzikir nih, selesai. Tidak seperti itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan fadhkuruni, berzikir kepadaku, maka berzikirlah kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan mengingatkan dan ingatlah kepadaku. Bentuk ingat kita kepada Allah itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib kita lakukan. Kita tambah bahkan dengan sholat sunnah. Itu bentuk zikir kita kepada Allah. Kemudian puasa sunnah atau puasa wajib pada Ramadan. Kemudian kita melakukan infak, sedekah atau zakat, itu pun dalam bentuk zikir kepada Allah. Kita membaca Al-Quran pun zikir kepada Allah SWT. Kemudian kita berbuat baik kepada kedua orang tua pun bentuk zikir, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk kita bekerja karena perintah Allah untuk bekerja, itu zikir. Ketika kita makan, kita baca doa, itu pun bentuk zikir kepada Allah SWT. Ketika itu kita lakukan, kita akan menjadi amal ibadah yang bernilai di sisi Allah SWT. Karena ini merupakan perintah Allah. Kemudian washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kamu mengingkari. Artinya syukur menggunakan apa saja yang telah Allah berikan untuk mengingat Allah tadi. Kita punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan, kesehatan yang kita dapatkan, itu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Jadi syukur itu, ya, kita lihat tadi menjadi ada syukur qalbu, syukur lisan, dan syukur amal. Ketika syukur lisan kita ungkapkan dalam ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan. Syukur qalbu, kita akui bahwasanya semua apa yang kita dapatkan dalam kehidupan itu, apa itu kesehatan, luangnya waktu, kekayaan, sarana hidup yang mudah, dan lain-lain yang kita nikmati sampai hari ini, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya itu kita syukuri dalam bentuk mentaati, tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut menjadi penggunaannya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam prosesnya atau mengamalkan itu, ya,
sarana yang kita dapatkan itu, itulah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang melakukan sholat itu adalah bukti syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan puasa, bukti syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, seorang anak mensyukuri atas kebaikan atau jasa orang tuanya kepada dirinya, tentu dia akan menyenangkan kedua orang tua. Dia akan mengikuti apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh orang tuanya pada dirinya. Setiap apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya pada dirinya, dia tidak akan membantah, karena dia tahu, dia paham betul bahwasanya dirinya sudah diasuh sejak kecil sampai besar saat ini. Dia sudah mengandung orang tua yang ibunya setelah mengandung dia selama 9 bulan, susah payah sedemikian rupa sampai membesarkannya, mengasuh dan seterusnya. Maka dia sudah sepantasnya ya, mensyukuri itu semuanya ya, dengan cara berbuat baik kepada orang tuanya. Sahabat peduli TV PKBU, PKBU TV, inspirasi umat menerima Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung lagi setelah yang berikut ini. Tahan bos, tahan. Jangan dikeluarin di sini uangnya. Nanti habis loh bos. Buat jalan-jalan aja bos. Untuk kebaikan, jangan ditahan. Segera tunaikan zakatnya. Jangan. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Kembali kita bertemu dalam acara wisata Blongku. Kali ini dengan tema syukur. Kita lanjutkan pembicaraan kita sore hari ini. Tadi sudah disebutkan bahwasanya kenapa kita harus mensyukuri nikmat Allah. Karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki Allah yang baik-baik yang telah Allah berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu hanya kepada Allah saja beribadah. Ini menunjukkan dalam mensyukuri nikmat Allah itu kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau hanya kepada Allah semata kamu beribadah,
maka bersyukurlah kepada Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu dari yang baik-baik yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Allah memberikan makanan kepada kita, kemudian dengan makanan itu Allah perintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bentuk syukurnya itu adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat aneh jika seorang anak diberi rezeki oleh kedua orang tuanya, dilahirkan oleh ibunya, disusui oleh ibunya, dibesarkan oleh kedua orang tuanya, disekolahkan oleh kedua orang tuanya sampai besar. Kemudian dia berterima kasih kepada orang lain, berterima kasih kepada orang yang tidak dikenal oleh kedua orang tuanya. Ini kan bentuk terima kasih yang tidak pada tempatnya. Bagaimana sakit hatinya kedua orang tuanya ketika tahu si anak bahkan mendurhakai mereka berdua, tidak mensyukuri apa yang sudah dilakukan kedua orang tuanya terhadap anak tersebut. Begitu pula lah kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, dengan rezeki itu kita bisa makan. Berbagai macam rezeki Allah berikan kepada kita. Apakah itu dalam bentuk makanan, apakah itu dalam bentuk sesuatu yang kita pakai, rumah, pakaian, kendaraan, sarana yang lain, HP dan seterusnya. Apakah itu yang kita berikan kepada orang lain? Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan syukuran melakukan Allah yang disembah, malah memberikan sesajen kepada laut, sesajen kepada gunung, sesajen kepada pohon-pohon yang besar. Ini kan bentuk syukur yang tidak pada tempatnya. Pada Allah sebutkan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu dari yang baik-baik yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, ya sudah, kita ibadah kepada Allah saja, tidak mengimani yang kepada yang lain, tidak ibadah kepada yang lain di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bentuk syukur yang tidak pada tempatnya. Ini yang pertama. Kita dianjurkan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, karena betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai tidak terhitung nikmat tersebut. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Laghafurur rahim, akan memberikan ampun, akan memberikan kasih sayang. Subhanallah. Betapa banyak nikmat Allah yang ada dalam dunia ini, yang ada pada diri kita. Di ayat yang dikatakan di dalam surat Ar-Rahman 31 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang ayat yang berbunyi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kamu akan mendustakan? Nikmat Allah mana lagi yang kamu akan dustakan? Subhanallah. Tidak ada nikmat yang akan kita mampu dustakan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat itu begitu banyak, maka sudah sepantasnya kita mensyukurinya. Nikmat itu bisa dibagi dua.
secara umum dan secara khusus. Nikmat secara umum, yang pertama itu adalah nikmat penciptaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Kita tidak pernah menginginkan ataupun tidak pernah berpikir bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk seperti ini. Tidak pernah terpikirkan. Karena Allah yang menentukan semuanya. Dalam perjalanan proses penciptaan manusia, di sana kita bisa lihat bagaimana pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Sedemikian rupa. Di dalam surat 23 di sana Allah gambarkan bahwasanya Allah menjadikan manusia itu dari pertemuan sel sperma dan sel telur. Kemudian setelah itu menjadi nutfah. Setelah nutfah Allah tempatkan dalam satu tempat yang kokoh disebut rahim. Di sana berkembang terus dari nutfah menjadi segumpal darah, alaqah yang menempel di dinding rahim. Kemudian dari alaqah ini menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging Allah bentuk tulang sampai berbentuk setelah 4 bulan kemudian. Dalam 4 bulan inilah janin ataupun manusia yang tadinya belum bernyawa Allah berikan nyawanya. Allah tetapkan amalnya, Allah tetapkan rezekinya, Allah tetapkan qada dan takdir. Subhanallah, itu masih dalam bentuk janin yang sangat kecil. Kalau diibaratkan itu hanya seperti boneka Barbie, kecil sekali, tapi sudah berbentuk manusia. Posisi tangan ada di tempat tangan, posisi mata ada di tempat mata, ada di depan, posisinya di kepala, ada 2 di atas, begitu juga posisi hidung, ada di depan, ya, di bagian wajah, mulut juga seperti itu, telinga juga seperti itu. Ini proses penciptaan manusia, proses kejadian manusia yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. 15 abad yang lalu, bagaimana Allah sudah menunjukkan kepada kita melalui Al-Quran. Posisi tangan tidak pernah tertukar dari posisi di telinga. Posisi telinga juga yang tempatnya di atas di bagian kepala tidak pernah tertukar, jadi ada di perut. Semuanya menempati posisi yang sudah Allah gariskan, yang sudah Allah atur dan tetapkan. Ini hikmat penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika penciptaan manusia ini Allah rubah sedikit saja. Posisi hidung misalnya ada di atas kepala, Masya Allah. Lubangnya ke atas ketika hujan bisa mampu hidung dan tidak bisa bernapas. Dan ini tidak ahsani taqwim lagi. Dan ini tidak menjadi bentuk yang sempurna. Posisi manusia seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini merupakan bentuk sebaik-baik bentuk yang Allah ciptakan pada diri manusia. Subhanallah. Nah, ini sudah sepatut kita syukuri dalam penciptaan ini. Kemudian kalau kita lihat kenikmatan yang Allah berikan dalam penciptaan manusia, dari adanya rambut, adanya mata, adanya telinga, adanya mulut, lengkap jari tangan 5 kanan 5 kiri, kemudian kaki juga begitu. Subhanallah. Kemudian jantung, kemudian otak, pendengaran dan seterusnya. Subhanallah. Allah menciptakan kita sedemikian rupa dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman bahwasanya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam kondisi tidak tahu apa-apa.
Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, kemudian akal dan kalbu, yang semuanya itu supaya kamu bersyukur kepada Allah SWT. Jadi sarana pendengaran, sarana penglihatan, sarana akal dan kalbu Allah berikan kepada manusia untuk bersyukur kepada Allah SWT. Maka sudah sepantasnya kita dengan nikmat Allah ini yang ada pada diri kita. Nikmat penciptaan Allah, nikmatnya punya rambut, nikmatnya punya telinga bisa mendengar dengan jelas, nikmatnya punya mata bisa melihat dengan jelas, dengan terang, nikmatnya berpikir, nikmatnya merasakan dengan hati, nikmatnya mencintai dan mencintai dan seterusnya. Subhanallah. Ini nikmat penciptaan dari Allah SWT. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana kerja jantung, bagaimana kerja mata, bagaimana proses kerja mendengar dari telinga. Semua itu Masya Allah tidak pernah terlintas mungkin dalam pikiran kita bagaimana proses kerja jantung mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Jantung memompa sejak kita lahir sampai sekarang sudah berapa ribu liter yang dipompa oleh jantung, dan jantung tidak pernah istirahat sejenak, dan dia terus berdetak untuk memompa darah itu ke seluruh tubuh kita, mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Jantung ada 2 bilik dan 2 serambi. Kemudian kerjasama antara bilik serambi dengan paru-paru sedemikian rupa, subhanallah. Dalam hitungan sekian detik kita menghirup udara, oksigen, kemudian masuk ke dalam paru-paru kita. Dari paru-paru darah di-over, darah menerima oksigen yang sudah dibersihkan, menerima oksigen dari paru-paru. Kemudian darah itu dialirkan terus ke dalam tubuh, seluruh tubuh. Setiap kita mengeluarkan darah yang kotor itu dalam bentuk CO2, kita hirup lagi, oksigen masuk lagi ke dalam darah. Terus begitu detak jantung itu kerjasama dengan paru-paru. Subhanallah. Maka kita terus bisa bekerja dengan baik, dan darah itu mengalir dengan membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Ini bentuk penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita coba renungkan sejenak saja, subhanallah, wajar sajalah ketika ulil albab itu melihat tanda-tanda kuasa Allah, hanya ungkapan yang keluar dari bibirnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Sahabat PKB TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan tentang syukur kali ini memang cukup panjang, karena syukur adalah bentuk aktivitas hati, aktivitas lisan, dan aktivitas tubuh kita dalam berterima kasih ataupun mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang mukmin, seorang Islam yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya dan sudah sewajibnya untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ketundukan dan ketaatan terhadap segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semampu kita dan sekuat tenaga kita. Kali ini cukup sampai sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita bertemu kembali dalam acara Wisata Kalbu di hari yang lain. Dan kami cukupkan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebak